Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita berserah ke dalam tangan Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kehidupan ini bisa saja tidak baik-baik saja, tapi penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Kami mau memulainya dengan mendengar firman-Mu sebagai ungkapan harapan kami bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ribut. Kejadian 33 ayat 3 sampai 4 mengatakan kepada kita. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kadang-kadang penyebab dari ketidakharmonisan dalam satu keluarga antara hubungan kakak beradik disumbang oleh orang tua yang selalu membeda-bedakan kasihnya kepada anaknya. Kita bisa melihat hal ini yang terjadi pada si kembar, Esau abangnya dan Yakub adiknya. Di mana Isai dan Ribka mempunyai anak kesayangan masing-masing. Ishak karena suka makanan hasil buruan dan anaknya Esau suka berburu, maka dia menyayangi Esau. Sebaliknya Ribka menyayangi Yakub yang hidupnya lebih tenang dan tinggal di tenda. Hal ini tanpa disadari oleh orang tuanya menjadi satu kompetitif antara kakak beradik ini. Dan memang Esau hidupnya tidak terlalu menghargai hak kesulungannya, sehingga pada waktu dia kelelahan dari berburu, dia minta kacang merah yang sedang diolah oleh adiknya, tetapi adiknya yang tidak mempunyai kasih pada saat itu, Yakub, dan mempunyai sifat menipu, di mana dia bilang, aku akan berikan sup ini, kacang merah ini, jika engkau menjual hak kesulunganmu. Artinya terjadi transaksional, kasih yang transaksional. Padahal mereka kakak beradik dan mereka kembar yang mempunyai ikatan. Yang kedua adalah pada waktu Isa mau memberkati Esau, ya, di mana Yakub dan mamanya berkonspirasi agar Yakub yang diberkati dengan menyamar eh, memakai bulu, dan akhirnya Yakub yang terberkati. Maksudnya seharusnya adalah Esau. Ini juga membuat marah abangnya dan sangat dendam dan dia ingin membunuh adiknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran buat kita di pagi hari ini, mengingatkan kita, reminder kita, keberadaan anak-anak kita, siapapun mereka, apapun kapasitas mereka, apapun perbedaan kepintaran, perbedaan kepatuhan, tentu kita harus meminimalis rasa kasih sayang yang berlebihan
kepada seseorang, kepada satu orang. Artinya berusahalah berbuat adil untuk mengasihi anak-anak kita yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Memang pasti akan ada perbedaan, tetapi ingatlah bahwa segala perbedaan yang semakin besar itu antara mereka akan membuat mereka semakin tidak rapat atau tidak akrab atau tidak saling mengasihi selayaknya kakak beradik. Puji Tuhan di sini Yakub menyesali akan perbuatan itu waktu dia menipu abangnya sehingga haku sulung atau berkat berkat yang diberikan Ishak kepadanya jatuh kepadanya. Dia mau minta maaf dan puji Tuhan abangnya Esau pun memang sudah memaafkan dia dan dia datang dengan 400 orang memeluk adiknya itu. Ikatan darah itu terjadi dan kerinduan itu memang sudah bertahun-tahun. Hampir 20 tahun mereka tidak ketemu. Di mana Yakub ada di pengasingan di rumah mertuanya Laban dan Esau ada di kampung halamannya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih tahuan. Sekali lagi tentu sebagai orang tua posisi kita akan sedih dan sangat kecewa jika anak-anak kita tidak akrab. Anak-anak kita tidak bersatu, anak-anak kita pecah. Entah itu karena perbedaan kasih sayang tadi, entah itu karena mungkin pembagian materi yang tidak adil dan sebagainya. Itu banyak memicu terjadinya pecahnya persaudaraan satu daging, satu darah dalam satu keluarga. Untuk itu teruslah kita berusaha berbuat adil kepada anak-anak kita. Teruslah menghormati mereka, menyayangi mereka, dan bawa terus dalam doamu kepada Tuhan agar anak-anakmu kelak menjadi anak-anak yang tidak menganggap harta benda, menganggap kedudukan maupun status sosial sebagai yang utama, tetapi yang utama adalah mengasihi sesama, mengasihi abang, mengasihi adiknya. Itu jauh lebih utama dari segala apa yang ada yang ditawarkan oleh dunia ini. Bukankah itu kebahagiaan hidup bagi kita? Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, berusahalah untuk mengasihi mereka dengan baik. Berusahalah mengajarkan mereka dengan benar bagaimana nilai kasih itu jauh melebihi nilai dari materi, jauh melebihi nilai dari kedudukan sosialmu, jauh melebihi pakaian dan sandang pangan. Itu tentu bisa tertanam bagi mereka bahwa kasih itu yang utama dalam hubungan keluarga jika engkau tanamkan itu sejak kecil bagi mereka. Dan kau tambahkan dan tunjukkan referensi di dalam firman Tuhan bahwa kebenaran firman mengajarkan tentang kasih. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa alangkah indahnya bila saudara seiman, saudara-saudara saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Nilai ini sangat tinggi harganya, sehingga pada waktu nanti kalau kita menutup mata, kita boleh tersenyum bahwa anak-anak kita sudah berada di dalam kebenaran. Kiranya Kristus memberkati kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.